Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rubiada Limte, NIM 0306200104. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hadirin yang berbahagia, salah satu sasaran radikalisme saat ini adalah di lingkungan kampus. Kenapa demikian? Karena kampus memiliki pengaruh yang besar dan signifikan bagi paham radikal jika tidak disegah sejak dini. Dan dapat kita bayangkan bagaimana pengaruhnya jika seseorang yang terpelajar dianggap sebagai tokoh panutan di masyarakat, namun menyebarkan paham radikal. Sudah tentu kan hal ini bukan tanpa pengikat, bahkan sebaliknya. Bisa saja pengikutnya bisa berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan jika yang menyebarkan paham radikal adalah orang biasa atau tanpa latar belakang pendidikan dan ketokohan di masyarakat. Dan oleh karenanya, kampus berpotensi menjadi ladang yang basah bagi pertumbuhan dan penyebaran radikalisme. Sekalipun pendidikan bukanlah faktor langsung yang dapat menyebabkan munculnya gerakan radikal yang berujung pada perilaku teror. Akan tetapi, dampak yang dihasilkan dari suatu pendidikan yang keliru juga sangat berbahaya. Pendidikan agama terkhususnya, yang harus lebih diperhatikan. Ajaran agama yang mengajarkan toleransi, kesantunan, keramahan, membenci pengerusakan, dan menghancurkan persatuan tidak sering didengungkan. Retorika pendidikan yang disuguhkan kepada umat lebih sering bernada mengejek daripada mengajak, lebih sering memukul daripada merangkul, lebih sering menghardik daripada mendidik. Maka lahirnya generasi umat yang merasa dirinya dan kelompoknya lah yang paling benar, sementara yang lain salah. Maka harus diperangi. Sekolah-sekolah agama dipaksa untuk memasukkan kurikulum umum, sementara sekolah umum alergi memasukkan kurikulum agama. Dan tidak sedikit orang-orang yang terlibat dalam aksi terorisme justru dari kalangan yang berlatar pendidikan umum, yaitu seperti dokter, insinyur, ahli teknik, ahli sains, namun hanya mempelajari agama sedikit dari luar sekolah, yang kebenaran pemahamannya belum tentu dapat dipertanggungjawabkan atau dididik oleh kelompok aliran agama yang keras dan memiliki pemahaman agama yang serabut. Dalam beberapa media termasuk CNN Indonesia dijelaskan bahwa paham radikalisme telah berkembang pesat di dalam dunia kampus. Kampus dalam beberapa kesempatan telah dijadikan sebagai tempat kaderisasi di mana mahasiswa didoktrin untuk mengikuti paham radikal seperti khilafah. Salah satu narasumber yang pernah menjadi pengikut salah satu organisasi radikal menyebutkan bahwa doktrinisasi atau cuci otak paham radikal terjadi saat menjadi mahasiswa, yang kemudian dilanjutkan dengan pelatihan militer. Nah, untuk mencegah berkembangnya gerakan radikal yang mengusung kekerasan sebagai bentuk aktivitas pergerakan, pihak kampus ataupun perguruan tinggi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Penanaman ideologi Pancasila serta pendekatan agama menjadi bagian yang sangat penting untuk mencegah masuknya radikalisme di kampus. Pembelajaran kebangsaan melalui organisasi kemahasiswaan merupakan langkah strategis, inovatif, terpadu, sistematis, serius, dan komprehensif dalam menanggulangi radikalisme. Di samping itu, perlu adanya suatu tempat konsultasi bagi mahasiswa di setiap perguruan, di mana setiap dosen termasuk dosen pembimbing keagamaan yang memiliki kualifikasi dapat menjalankan peran konsultasi tersebut. Dan di sini saya sebagai mahasiswa PGMI di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sebagai kaum terpelajar akan senantiasa memberikan pencerahan kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi keilmuan yang saya geluti.
dan akan terus berusaha sekuat tenaga dan semampu saya untuk menjaga keutuhan tanah air yang sama-sama kita cintai ini dari segala upaya radikalisme dan tindakan radikal yang berujung pada teror bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan semoga kalian sukses dalam bidang masing-masing, membawa nama baik alma mater di tengah-tengah masyarakat dan menjadi pelita bagi masyarakat awam. Akhir kata, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.